Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Memahami bisnis Sure. PT Super Energi Tbk bergerak di bidang perdagangan minyak dan gas bumi serta investasi. Namun yang membuat Sure cukup unik adalah fokusnya pada pengolahan flare gas. Flare gas adalah gas yang biasanya dibakar dalam proses produksi minyak dan gas. Banyak perusahaan membuang gas ini karena tidak ekonomis untuk diproses. Namun, Sure melihat ini sebagai peluang. Mereka mengolah flare gas menjadi compressed natural gas atau CNG, liquefied petroleum gas atau LPG, dan kondensat, yang secara konsep sangat menarik karena memanfaatkan energi yang sebelumnya terbuang. Kita juga sudah melihat angka-angka keuangannya, struktur neraca, arus kas, hingga bagaimana pergerakan harga sahamnya di pasar. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih penting. Setelah melihat semua data itu, bagaimana kita menyimpulkan Sure secara utuh? Apakah ini peluang turnaround yang menarik? Atau justru saham dengan risiko yang perlu sangat diwaspadai? Mari kita simpulkan secara objektif. Pertumbuhan pendapatan. Revenue TTM Sure tercatat sebesar 437 miliar rupiah. Pertumbuhan YoY kuartalan mencapai 31,44%. Ini angka yang cukup agresif. Growth investor pasti akan tertarik dengan angka ini. Namun, sebagai value investor, kita tidak boleh berhenti di revenue. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ini menghasilkan laba? Jawabannya, belum. Net income TTM masih negatif 112 miliar rupiah. Artinya, perusahaan masih dalam fase rugi. Menariknya, margin kotor cukup sehat di 30,86%. Artinya, secara operasional bisnis inti sebenarnya menghasilkan spread yang lumayan. Masalahnya ada di beban operasional, beban bunga, dan struktur modal. Ini penting, karena jika gross margin sehat, ada potensi profitabilitas di masa depan. Tapi jika net loss terus terjadi, maka ekuitas bisa terus tergerus. Dan disinilah masalah mulai terlihat. Struktur neraca, red flag besar. Ini bagian paling penting dalam analisa Sure. Total aset 1,283 triliun rupiah. Total liabilitas 1,066 triliun rupiah. Namun, book value tercatat negatif 324 miliar rupiah. Ekuitas negatif, artinya secara akuntansi perusahaan sudah mengalami akumulasi kerugian yang mengerus modal. BVP tercatat negatif. Dalam value investing klasik, perusahaan dengan ekuitas negatif langsung masuk kategori resiko tinggi. Kenapa? Karena tidak ada margin of safety dari sisi aset. Jika terjadi krisis likuiditas, pemegang saham berada di posisi paling belakang. Debt to equity juga menjadi aneh karena ekuitas negatif. Interest coverage ratio negatif 1,12. Artinya EBIT tidak cukup untuk membayar bunga. Ini bukan sekedar warning, ini red flag besar. Arus kas dan burn rate. Sekarang kita lihat arus kas. Cash from operations TTM negatif 9 miliar, Capex negatif 224 miliar, free cash flow negatif 233 miliar. Ini artinya perusahaan sedang ekspansi agresif. Cash hanya 1 miliar, namun cash from financing plus 231 miliar. Artinya perusahaan hidup dari pendanaan eksternal. Ini pola klasik perusahaan growth fase awal. Masalahnya adalah, jika revenue tidak segera menghasilkan laba dan arus kas positif, maka perusahaan beresiko melakukan right issue atau tambahan utang. Altman Z-Score, original 2,02, zona abu-abu, modified, negatif 0,89, distress. Secara statistik, ini perusahaan dengan resiko finansial cukup tinggi. Efisiensi operasional. Sekarang kita lihat sisi positifnya. Cash conversion cycle negatif 29 hari. Ini sangat baik. Artinya perusahaan menerima pembayaran lebih cepat dibanding membayar supplier. Current ratio 2,19, quick ratio 2,18. Likuiditas jangka pendek relatif aman. Days inventory hanya 2 hari. Ini menunjukkan bisnis distribusi gas relatif cepat berputar. Jadi secara operasional, sistem kerja mereka efisien. Masalahnya bukan di operasi, masalahnya ada di struktur modal dan profitabilitas bersih. Valuasi. Market cap 3,879 triliun rupiah, EV 4,454 triliun rupiah, price to sales 0,39 kali. Secara sales basis terlihat murah, namun EV EBITDA 140 kali. PE negatif. Value investor sejati akan bertanya, kenapa murah?
Karena undervalue atau karena market menghargai resiko kebangkrutan? Disinilah seni analisa. Skenario masa depan. Mari kita buat dua skenario. Bull case, revenue tumbuh 25% per tahun, margin bersih naik ke 8%, 2026 break even, 2027 laba stabil. Jika itu terjadi, maka saham ini bisa re-rating besar. Bear case, kerugian berlanjut, ekuitas makin negatif, perlu right issue, dilusi saham. Disinilah risk-reward bermain. Value atau value trap. Checklist value investing? Profit stabil? Tidak. Arus kas positif? Tidak. Ekuitas positif? Tidak. Checklist growth investing. Revenue tumbuh? Ya. Ekspansi agresif? Ya. Partner strategis? Ya. Kesimpulan objektif? Sure adalah saham turnaround story. Bukan saham value konservatif, bukan saham income. Ini cocok untuk investor, high risk tolerance, siap volatilitas tinggi, siap kemungkinan dilusi. Analisa teknikal. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan teknikal dari saham Sure. Seperti biasa, analisa teknikal bukan untuk meramal masa depan, tetapi untuk membaca perilaku pasar, memahami psikologi pelaku pasar, dan mengelola risiko dengan lebih terukur. Kita tidak akan berspekulasi, kita akan membaca struktur harga apa adanya. Gambaran besar pergerakan harga. Jika kita melihat data 52 minggu terakhir, Sure memiliki high di area 4.560, low di area 2.040. Dalam 1 tahun terakhir, saham ini masih mencatatkan kenaikan sekitar 15%. Namun, jika kita persempit ke 6 bulan terakhir, harga justru terkoreksi hampir 22%. Artinya apa? Artinya saham ini sempat berada dalam fase bullish yang cukup kuat, lalu masuk fase koreksi menengah. Dan saat ini, kita berada di fase penentuan. Apakah ini hanya koreksi sehat sebelum naik lagi? Atau awal dari tren turun yang lebih panjang? Untuk menjawabnya, kita harus melihat struktur market. Struktur market, higher high atau lower high? Dalam tren naik sehat, harga akan membentuk higher high dan higher low. Namun dalam fase koreksi atau downtrend, harga akan membentuk lower high dan lower low. Dari pergerakan beberapa bulan terakhir, Sure cenderung membentuk lower high setelah menyentuh area 4.500-an. Ini tanda tekanan jual mulai muncul. Namun selama harga belum menembus low tahunan di 2040, maka tren jangka panjang belum bisa dikatakan rusak total. Saat ini struktur lebih tepat disebut koreksi dalam range besar. Area support dan resisten kunci. Sekarang kita identifikasi level penting. Area resisten terdekat berada di kisaran 3.500 sampai 3.700. Di atas itu ada resisten psikologis 4.000 dan puncak kuat di 4.560. Sementara support penting berada di 2.800 sampai 2.900 dan support mayor ada di 2.500 lalu 2.040 sebagai support terakhir. Kenapa area 2.800 penting? Karena di area itu sebelumnya terjadi reaksi beli yang cukup kuat. Jika harga mendekati 2.800 lalu muncul volume beli besar, itu bisa menjadi sinyal technical rebound. Namun jika 2.800 ditembus dengan volume tinggi, maka risiko turun ke 2.500 bahkan 2.040 menjadi terbuka. Disinilah disiplin sangat penting. Momentum jangka pendek. Return 1 bulan minus 10%, return 3 bulan minus 3%, return 6 bulan minus hampir 22%. Momentum jelas sedang melemah. Dalam kondisi seperti ini, membeli tanpa konfirmasi sangat berisiko. Trader berpengalaman biasanya menunggu satu dari dua hal. Pertama, pembentukan higher low. Kedua, breakout resisten minor disertai volume besar. Tanpa itu, kenaikan harga hanya dianggap sebagai technical bounce. Peran volume. Volume adalah bahan bakar pergerakan harga. Jika harga turun dengan volume besar, itu artinya distribusi. Jika harga naik dengan volume kecil, itu artinya minat beli belum kuat. Untuk Sure, pola beberapa waktu terakhir menunjukkan tekanan jual masih cukup dominan dibanding akumulasi agresif. Belum terlihat pola konsolidasi panjang dengan penyempitan volatilitas yang biasanya menjadi tanda akumulasi institusi. Artinya saat ini belum ada konfirmasi kuat bahwa fase akumulasi besar sedang terjadi. Artinya, saat ini belum ada konfirmasi kuat bahwa fase akumulasi besar sedang terjadi.
Skenario trading. Mari kita buat skenario realistis. Skenario agresif. Jika harga mendekati 2.800 dan muncul pantulan dengan volume meningkat, entry bisa dilakukan dekat area support. Stop loss ketat di bawah 2.700, target pertama di 3.300 sampai 3.500. Ini pendekatan risk-reward. Namun ingat, ini hanya untuk trader disiplin. Skenario konservatif. Tunggu harga menembus 3.700 dengan volume besar. Biarkan harga membuat higher high. Jika setelah breakout harga melakukan retest dan bertahan, itu sinyal lebih aman. Pendekatan ini memang membuat entry lebih tinggi, tetapi risikonya lebih kecil. Korelasi dengan fundamental. Karena fundamental Sure masih dalam fase turnaround dan ekuitas negatif, maka harga saham ini sangat sensitif terhadap sentimen. Artinya volatilitas akan tinggi. Saham seperti ini biasanya bergerak cepat saat ada katalis positif, tetapi juga bisa turun tajam jika muncul sentimen negatif. Jadi manajemen risiko menjadi lebih penting dibanding mencari harga termurah. Apakah ini sudah fase akumulasi? Untuk menyebut fase akumulasi, biasanya kita melihat harga bergerak sideways dalam waktu lama, volume perlahan meningkat, volatilitas mengecil. Jika pola masih membentuk higher high, maka belum bisa disebut akumulasi kuat. Saat ini Sure masih berada di fase konsolidasi dalam tekanan. Kesimpulan teknikal, tren jangka pendek melemah, tren jangka menengah koreksi, tren jangka panjang masih dalam range besar. Level krusial 2.800. Jika bertahan, peluang technical rebound. Jika jebol, risiko lanjut ke 2.500 atau bahkan 2.040. Untuk investor jangka panjang, lebih baik menunggu konfirmasi fundamental membaik dan harga menembus resisten penting. Untuk trader, ini saham volatil yang hanya cocok jika disiplin stop loss. Kesimpulan gabungan fundamental dan teknikal. Dari sisi fundamental, Sure menunjukkan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi, perusahaan memiliki pertumbuhan revenue yang cukup agresif, gross margin yang sehat, model bisnis yang relevan dengan tren efisiensi energi dan ESG, serta dukungan strategic partner yang kuat. Namun di sisi lain, terdapat tekanan besar pada laba bersih yang masih negatif, free cash flow yang masih minus, interest coverage yang belum sehat, dan yang paling krusial, ekuitas yang sudah negatif. Ini bukan kondisi yang bisa dianggap ringan. Dalam pendekatan value investing klasik, perusahaan dengan ekuitas negatif dan arus kas operasional belum stabil biasanya tidak masuk kategori aman. Namun dalam pendekatan growth atau turnaround investing, kondisi seperti ini bisa menjadi fase awal transformasi jika manajemen mampu membalikan keadaan. Artinya secara fundamental, Sure bukan saham konservatif. Sekarang kita gabungkan dengan teknikal. Dari sisi harga, saham ini sedang dalam fase koreksi menengah setelah sebelumnya mencatatkan kenaikan signifikan. Momentum jangka pendek masih melemah. Struktur harga belum menunjukkan pembalikan tren yang kuat. Area support penting berada di sekitar 2.800. Selama harga belum menembus resisten penting dan membentuk higher high, maka setiap kenaikan masih dianggap sebagai rebound teknikal. Jadi jika kita gabungkan, fundamental masih fase turnaround, teknikal masih fase koreksi. Artinya probabilitas risiko masih lebih besar dibanding kepastian pemulihan. Namun di pasar saham, risk tinggi sering berjalan beriringan dengan potensi reward tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Sure bagus atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah profil risikonya sesuai dengan karakter investasi Anda? Jika Anda investor konservatif yang mengutamakan stabilitas laba dan ekuitas positif, maka saham ini kemungkinan belum cocok. Jika Anda investor agresif yang memahami risiko turnaround, siap volatilitas tinggi dan disiplin manajemen risiko, maka saham ini bisa masuk dalam daftar pantauan. Kuncinya bukan di harga murah, kuncinya di probabilitas perbaikan kinerja. Teman-teman, dalam investasi, yang paling berbahaya bukanlah saham yang berisiko tinggi. Yang paling berbahaya adalah kita tidak menyadari risikonya. Sure adalah contoh nyata saham dengan potensi sekaligus tekanan besar. Ia bisa menjadi cerita sukses turnaround, tapi juga bisa menjadi contoh bagaimana struktur keuangan yang rapuh menahan pergerakan harga. Sebagai investor cerdas, kita tidak perlu berburu-buru. Kita bisa menunggu konfirmasi. Kita bisa menunggu perbaikan laporan keuangan. Kita bisa menunggu struktur teknikal membaik. Karena di pasar saham, kesempatan selalu datang kembali. Yang tidak boleh kembali adalah modal yang hilang karena keputusan tanpa perhitungan.
Jika Anda mendapatkan wawasan dari pembahasan ini, silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, Shure ini lebih dekat ke peluang turnaround atau lebih berisiko menjadi value trap? Sampai jumpa di analisa berikutnya. Salam cuan, tetap rasional, dan selalu kelola risiko dengan disiplin.